Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-25 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Insyaallah kita lanjutkan dan masuk pada pembahasan yang baru, yaitu dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah SWT memiliki sifatul maji wal ityan. Artinya adalah sifat datang bagi Allah SWT. Dan bahwasanya Allah SWT kelak di hari kiamat akan datang, yaitu datang untuk mengadili di antara para hamba-hambanya, untuk faslul qadha, yaitu untuk mengadili di antara mereka. Di antara ayat yang boleh datangkan di sini adalah firman Allah wa qauluhu hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr. Hal yanzurun, tidaklah mereka menunggu. Nadhara kalau setelahnya adalah maf'ul bihi langsung, maka maknanya adalah menunggu. Tapi kalau nadhara ila, maknanya adalah melihat dengan kedua mata. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ya, berarti di sini nadhara ila, melihat kepada, ini dengan mata. Kemudian di sana ada nadhara fihi, maka yang dimaksud adalah memperhatikan atau mencermati. Nadhartu fi kalami fulan, aku mencermati ucapan si fulan. Baik, di sini apa? Di sini nadhara langsung kepada maf'ul bihnya. Maka maknanya menunggu. Hal yanzurun, tidaklah mereka menunggu illa ayyatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam. Tidaklah mereka menunggu kecuali kedatangan Allah. Ini orang-orang kafir ketika mereka melakukan kekufuran, ketahuilah bahwasanya mereka tidak akan berhenti di dunia saja. Di sana ada azab yang akan datang kepada mereka. Di sana akan ada hisab. Allah SWT tidak menciptakan manusia dalam keadaan tidak diperintahkan dan tidak dilarang dan tidak dihisab. Ya, Allah tidak menciptakan mereka dalam keadaan abasan, tidak menciptakan mereka dalam keadaan sudan. Maksudnya adalah sia-sia, tidak diperintah dan tidak dilarang. Akan ada di sana hisab. Maka mereka ini orang-orang kufar yang sudah mati maupun yang masih hidup, tidaklah menunggu kecuali kedatangan Allah, yaitu ketika Allah SWT akan menghisab manusia di padang mahsyar. Dan di sini syahidnya ayyatiyahumullah. Siapa yang datang di sini? Allah akan datang kepada mereka untuk menghisab mereka fi dhulalim minal ghamam. Ya, di dalam dhulal minal ghamam, yaitu bayangan minal ghamam dari awan yang putih. Artinya ketika akan dijelaskan pada ayat setelahnya, ketika Allah SWT datang maka terbelah langit, kemudian muncul di sana ghamam yang tidak mengetahui besarnya kecuali Allah SWT. Awan yang putih yang sangat besar yang tidak mengetahui besarnya kecuali Allah SWT. Tapi ini menunjukkan bahwasanya Allah SWT memiliki sifat al-ityan, yaitu Allah datang. Bagaimana datangnya Allah? Sesuai dengan keagungan. Tidak sama dengan datangnya manusia. Sesuai dengan keagungan Allah SWT. Wal malaikatu, dan juga para malaikat. Artinya para malaikat juga akan datang. Allah bukan hanya mengumpulkan manusia dan juga jin dan juga hewan-hewan, tapi Allah SWT akan juga mengumpulkan seluruh malaikat. Allah SWT dialah Al-Malik, dialah Raja yang sebenarnya. Allah kumpulkan di hari tersebut semuanya, al-awwali wal akhir, yang pertama maupun yang akan datang, semuanya akan dikumpulkan oleh Allah. Dan ini adalah perkumpulan yang sangat besar. Malaikat berapa jumlah mereka? Manusia dari awal sampai akhir berapa jumlah mereka? Jin berapa jumlah mereka? Hewan-hewan semuanya dikumpulkan oleh Allah. Dan semuanya dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan diam. La yatakallamun, mereka tidak berbicara kecuali orang yang Allah izinkan. Di antara ucapan Allah saat itu adalah Anal Malik, Anad Dayyan. Akulah Raja yang sebenarnya dan akulah Ad-Dayyan, akulah yang akan menghisab, akulah yang akan menghitung. Makhluk sebanyak itu semuanya akan dihisab oleh Allah. Akan dihitung satu persatu amalannya yang baik maupun yang buruk. Dan yang demikian adalah 'alallahi yasir. Adalah sesuatu yang sangat mudah bagi Allah SWT. Menghitung satu orang sama dengan menghitung miliaran bahkan triliunan manusia dan jin. Allah SWT sari'ul hisab. Allah SWT adalah zat yang
sangat cepat berhitungan, teliti, tidak ada yang ketinggalan, la yughadiru saghiratan wala kabiratan, dan dihitung oleh Allah SWT dengan sangat cepat. Tidak ada yang terzalimi di antara mereka. Maka ini sesuatu yang sangat mengerikan bagi orang-orang yang lalai di dunia, menyangka bahwasanya hartanya itulah yang akan mengekalkan dia, jabatan dia itulah yang akan mengekalkan dia. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fayaqulu ha umqra'u kitabi. Adapun orang yang mereka mengambil kitabnya dengan tangan kanannya, maka dia mengatakan, silakan kalian baca kitab. Dengan kebahagiaan dan kegembiraan dia mengucapkan ucapan itu. Ya, fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulakin hisabiyah. Aku dulu meyakini bahwasanya aku akan menemui hisabku ini. Sehingga dia berhati-hati dalam kehidupan dunia ini. Hati-hati dalam mencari rezeki, hati-hati dalam berbicara, hati-hati dalam beramal, karena dia tahu bahwasanya dia akan dihisab oleh Allah. Inni dhanantu anni mulakin hisabiyah fa huwa fi 'ishatin radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah kulu washrabu hani'an bima aslaftum. Makanlah dan minumlah kalian dengan apa yang kalian kerjakan dahulu min fil ayyamil khaliyah, di hari-hari yang telah berlalu. Itu kalian mengisi kehidupan kalian dan umur kalian dengan ibadah. Tapi bagaimana dengan orang yang mengambil kitabnya dengan tangan kirinya? Wa amma man utiya kitabahu bishimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Dia mengambil kitabnya dengan tangan kirinya, dia mengatakan, seandainya aku tidak mengambil kitabnya. Walam adri ma hisabiyah, dan aku tidak tahu tentang hisabku. Walam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah. Seandainya kematian itu yang mengakhiri semuanya ini. Ma aghna anni maliyah, tidak bermanfaat bagiku hartaku. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah, dan kekuasaanku, jabatanku semuanya sudah lenyap, tidak bermanfaat di hari tersebut. Baik. Maka orang yang gembira saat itu adalah orang yang meyakini tentang hisab di hari tersebut. Tapi orang-orang kufar yang mereka tidak meyakini hisab, dan mereka sembarangan dan semaunya di dalam kehidupan ini, mengikuti hawa nafsunya, makan semaunya, ya bangun semaunya, tidur semaunya, ya berzina semaunya, tidak ada aturan. Maka apa yang terjadi bagi mereka di hari tersebut? Tentunya bencana. Orang yang tidak beriman dengan hari akhir. Wal malaikah, dan para malaikat di hari tersebut juga mereka datang. Datangnya malaikat sesuai dengan keadaan dia, dan datangnya Allah sesuai dengan kesempurnaan Allah Azza wa Jalla. Wa qudiyal amr, setelah itu akan diputuskan seluruh perkara, yaitu akan dihisab manusia. Ini menunjukkan bahwasanya datangnya Allah adalah untuk lifaslil qada, saat itu untuk menghitung dan menghisab manusia. Baik. Kemudian Allah mengatakan hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuk aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Tidaklah mereka menunggu kecuali akan datang kepada mereka malaikat. Sekali lagi, ini orang-orang kufar yang mereka mendustakan para rasul, ya kufur, tidaklah mereka menunggu kecuali nanti akan datang malaikat, yaitu malaikatul maut, malaikat al-maut yang akan mencabut nyawa mereka. Au ya'tiya rabbuk, atau datang Allah, di sini syahidnya. Di sini syahidnya, yaitu datang Allah di mahsyar, di tempat pengumpulan mereka. Au ya'tiya ba'du ayati rabbik, atau datang kepada mereka sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi di sini disebutkan 3. Ya, datang malaikat, dan ini adalah perkara yang mengerikan juga. Malaikatul maut ketika akan mencabut nyawa orang yang kafir, apakah sama dengan ketika dia mencabut nyawa orang yang beriman? Beda. Ketika mereka mencabut nyawa orang kafir, maka dengan azab dibawakan kain kafan dari neraka. Ya, dicabut nyawa mereka dengan azab, dengan susah, seperti mencabut bulu yang ada di kulit, sehingga mereka merasakan pedihnya ketika nyawa mereka dicabut. Mereka tidaklah menunggu kecuali datangnya malaikatul maut tersebut, atau datang Allah SWT di hari kiamat untuk menghisab mereka. Ini juga lebih pedih lagi. Atau tidaklah mereka menunggu kecuali datangnya sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha. Hari di mana datang sebagian tanda kekuasaan Allah, tidak akan bermanfaat sebuah jiwa keimanan mereka. Seandainya dia melihat tanda kekuasaan tadi, maka kemudian dia beriman, maka tidak akan bermanfaat.
Disebutkan di dalam hadis bahwasanya dimaksud dengan tanda kekuasaan tadi adalah terbitnya matahari dari arah tenggelamnya. Nabi SAW mengatakan, la taqumus sa'atu hatta tatlu'a asy-syams min maghribiha. Tidak akan datang hari kiamat sampai matahari terbit dari arah tenggelamnya. Fa idza tala'at wa ra'aha an-nasu amanu ajma'un. Ketika dia terbit dari arah tenggelamnya, nah biasanya dia dari timur kemudian ke arah barat, kemudian ketika akan terbit dia minta izin dulu kepada Allah. Tapi saat itu oleh Allah disuruh kembali, disuruh kembali dari arah tenggelam dia. Manusia menunggu ini kemana? Kok matahari nggak muncul-muncul? Biasanya jam sekian dia sudah terbit, kok nggak keluar? Tiba-tiba muncul dari arah barat. Tentunya ini adalah perkara yang besar. Selama ini manusia selama berapa ribuan tahun matahari terus terbit dari timur, terbit dari timur. Ini tahu-tahu terbit dari barat. Maka mengguncangkan manusia, mereka beriman semuanya. Wa dzalika hina la tanfa'u nafsan imanuha. Nah, itu adalah waktu di mana sudah tidak bermanfaat iman seseorang. Kalau sebelum terbitnya matahari dari arah tenggelamnya tadi, mereka tidak beriman. Setelah terbit dari arah tenggelamnya dia beriman, sebagaimana firman Allah, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl, yang dia sebelumnya tidak beriman. Au kasabat fi imaniha khairan, atau orang yang ketika sebelumnya dia sudah beriman, kalau sebelum matahari terbit dari arah tenggelamnya dia sudah beriman, setelah terbit dari arah tenggelamnya dia baru beramal soleh. Sebelumnya dia orang-orang beriman tapi belum beramal soleh. Ketika sudah terbit dari arah tenggelamnya dia baru beramal soleh, maka ini juga tidak akan bermanfaat, tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla, karena baru tahu sekarang, baru beriman setelah dia melihat. Maka ini tidak bermanfaat bagi orang tersebut. Nah, yang mereka tunggu itu orang-orang kufar adalah seperti ini. Kalau mereka beriman, ketika datang tanda kekuasaan tadi, maka tidak akan lagi bermanfaat bagi mereka. Baik. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Sekali-kali tidak. Apabila bumi digoncangkan dengan segoncang-goncang. Dukkat artinya adalah zulzilat. Itu digoncangkan, digempakan oleh Allah dengan dakkan dakka, yaitu dengan segoncang-goncang. Dan ini menunjukkan bahwasanya kegoncangan saat itu berulang kali. Digoncangkan oleh Allah berulang kali, bukan hanya sekali. Dan lebih besar dan lebih dahsyat dari gempa yang pernah dirasakan oleh seseorang atau manusia di dunia ini. Karena digoncangkan sebenar-benarnya oleh Allah, sebagaimana dalam ayat yang lain, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kalau di sini idza dukkatil ardu dakkan dakka, goncangan yang sangat. Tentunya ini adalah perkara yang sangat menakutkan. Baik. Kemudian wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan akan datang Rabbmu yaitu ke padang mahsyar dengan maji atau datang yang sesuai dengan keagungan Allah. Dan al-maji itu maknanya hampir sama dengan al-ityan. Dan para ulama ketika mereka menjelaskan tentang sifat datang ini, maka mereka seperti menyamakan antara sifat al-ityan dengan al-maji. Sehingga seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah ini menggabungkan jadi satu, yang sifat al-ityan dan juga al-maji. Jadi dia adalah dua kata yang hampir sama satu dengan yang lain, meskipun ada sebagian yang mereka membedakan. Tentunya secara bahasa ada yang membedakan. Ada yang mengatakan bahwasanya al-ityan ini adalah datang dengan cara yang mudah. Tapi kalau al-maji ini umum. Baik. Dan dalam Al-Quran Allah SWT banyak seperti menyamakan antara kalimat ata dengan ja'a. Allah mengatakan dalam Al-Quran ata amrullah. Dalam ayat yang lain ja'a amrullah. Sebagian ayat Allah mengatakan atahum nasruna. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan ja'ahum nasruna. Jadi hampir sama antara ityan dengan al-maji. Sehingga dalil tentang al-ityan yaitu kedatangan Allah, dan juga dalil tentang al-maji ini dijadikan satu, menunjukkan tentang sifat datang bagi Allah yaitu al-maji dan juga al-ityan. Baik. Kemudian di sana ada hadis yang menunjukkan tentang samanya dua makna ini. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan,
Ini hadis qudsi ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Idza talaqani 'abdi bi shibrin talaqaitu bi dhira', wa idza talaqani bi dhira' talaqaitu bi ba', wa idza talaqani bi ba'in ji'tuhu ataituhu bi asra. Apabila hambaku mendatangiku dengan shibr, yaitu satu jengkalnya. Taib, talaqaitu bi dhira', maka aku akan menyambutnya dengan satu hasta. Kalau dia datang kepadaku dengan satu hasta, maka pun akan menyambutnya dengan satu ba', yaitu lebih dekat lagi. Dan kalau dia menyambutku atau mendatangiku dengan satu ba', ji'tuhu ataituhu bi asra, aku akan mendatanginya dengan lebih cepat. Di sini disebutkan ji'tuhu ataituhu. Nah, sebagian syurah seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menerangkan bahwasanya ini adalah penguatan. Wal jam'u bainahuma lit-tawkid. Karena maknanya sama. Ya, ja'a dengan ityan ini maknanya sama. Ketika Allah mengatakan ji'tuhu ataituhu, aku mendatangi dia, berarti menunjukkan taukid, menguatkan bahwasanya Allah lebih dekat dan lebih cepat. Iya. Maka tidak ada iskal di sini, dan apa yang dilakukan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di sini menunjukkan bahwasanya makna antara ityan dengan al-maji ini adalah hampir sama, yaitu datang. Baik. Kemudian wal malaku, dan malaikat, dan al-malak di sini adalah lil jins, yaitu jenis. Jadi maksudnya bukan satu malaikat, tapi jenis malaikat. Semua malaikat mereka datang saat itu soffan soffa, mereka bersaf-saf. Ada yang mengatakan bahwasanya malaikat pada langit yang pertama ini berada di saf yang pertama. Kemudian malaikat yang di langit yang kedua di saf yang kedua, mengitari manusia dan jin yang dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla di padang mahsyar. Allahu a'lam. Ada yang mengatakan demikian. Baik. Kemudian ayat yang terakhir di sini adalah wa yauma tashaqqaqu as-samaa'u bil ghamam wa nuzzila al-malaikatu tanzila. Dan di hari di mana langit akan terpecah. Tashaqqaq artinya adalah tanfatir, yaitu terpecah, terbelah. Bil ghamam, dengan ghamam. Ghamam adalah awan yang putih tadi. Ya, ketika Allah SWT turun, maka di antara pemandangan yang terjadi saat itu adalah terbelahnya langit, kemudian terbelah dengan awan yang putih tadi. Wa nuzzilal malaikah, dan turun para malaikat. Tanzila, dengan sebenar-benar turun. Mereka akan turun dan akhirnya mereka bersaf-saf sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Fajr. Jadi ayat ini sebenarnya tidak berkaitan dengan sifat Allah. Cuma dia adalah kelaziman dari sifat Allah Al-Maji. Jadi kalau kita lihat enggak ada di situ penyebutan Al-Maji atau Al-Ityan. Di situ hanya disebutkan apa yang terjadi saat itu, yaitu terbelahnya langit dan terbelah dengan awan, kemudian turunnya malaikat dengan sebenar-benar turun. Sebagaimana ini disebutkan dalam ayat yang lain, yaitu firman Allah dalam surat Al-Baqarah tadi, hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam. Ini jelas disebutkan tentang turunnya Allah. Wal malaikah, dan datangnya malaikat. Di sini juga disebutkan turunnya malaikat. Cuma tidak disebutkan di sini sifat Allah Al-Maji atau Al-Ityan, didatangkan oleh muallif di sini karena ada yang mengatakan ini adalah kelaziman dari turunnya atau datangnya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.